Baik, selamat siang untuk kita semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu pada video pembelajaran ini, melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya, ya, yang terkait dengan mekanika, ya. Kalau kemarin saya sudah menerangkan tentang mekanika yang pertama, maka untuk ini saya akan menerangkan mekanika yang kedua. Apa saja yang mau kita pelajari pada siang hari ini terkait dengan mekanika yang kedua? Nanti ada yang disebut dengan hukum Newton, kemudian ada usaha energi, kemudian ada kesetimbangan benda tegar, ya. Baik, untuk mengawalinya hukum Newton, ya. Hukum Newton ini sudah lama sebenarnya, ya, yang dikemukakan oleh si Newton. Jadi fisika itu terbagi dua secara umum, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Kalau hukum Newton ini dipelajari pada fisika klasik, ya, fisika klasik. Baik, nah hukum Newton ini ada tiga. Nah, yang pertama dinyatakan bahwa, ya, hukum pertama Newton dinyatakan bahwa, ya, sigma gaya yang bekerja itu dia sama dengan 0. Ya, sigma gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Artinya apa? Sigma itu jumlah, ya. Jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0. Jadi setiap benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan, ya. Namun setiap benda yang diam akan tetap diam, ya. Jadi itu hukum pertama Newton. Jadi dia mempertahankan kondisinya. Itu hukum pertama. Setiap benda yang diam akan tetap diam, setiap benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Tentu kalau kecepatannya konstan, dengan demikian berlaku di situ gerak lurus beraturan, ya. Nah, yang kedua nanti dikatakan bahwa, ya, besarnya percepatan itu ada kesebandingannya dengan gaya, ya, atau secara umum yang kita buatkan nanti di sini percepatan, ya, percepatan itu sama dengan jumlah atau resultan gaya yang bekerja dibagikan dengan massa bendanya. Ya, jadi makin besar percepatannya, makin besar pula gayanya, ya. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga dikatakan bahwa, oke, jumlah gaya aksi, ya, jumlah gaya aksi itu sama dengan jumlah gaya reaksi. Oke, jumlah gaya aksi sama dengan jumlah gaya reaksi. Namun nanti di sini tandanya ada negatif, hanya menyatakan arahnya saja, ya. Contohnya ketika kita berenang, ya, maka kita akan mengayunkan tangan kita ke belakang dan pergerakan kita ke depan. Itu aksi dan reaksi. Nah, itu untuk masalah hukum Newton, ya. Kemudian hukum Newton itu bisa kita aplikasikan dalam sebuah benda, ya. Jadi yang pertama, kalau ini ada benda yang terletak pada sebuah bidang datar, ya, yang mau kita bahas itu tentang gaya normalnya. Gaya normal ini nanti tujuannya bisa juga untuk mencari nilai daripada gaya gesekan, ya. Baik, gaya normal itu maksudnya adalah gaya yang bekerja secara tegak lurus terhadap bidang tempat pergerakannya, ya. Atau singkatnya adalah gaya normal, gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi ini bidangnya, ya, ini bidang datarnya. Kalau dia miring, ini bidang miringnya, begitu, ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara masalah gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang, tentu tegak lurusnya ini arahnya kemana? Ke atas. Ini, ya. Ini gaya normal yang tegak lurus dengan bidangnya, ini tegak lurus juga ke sana, begitu, ya. Itu kalau gaya normalnya. Sehingga setiap benda, ya, yang diletakkan pada bidang, mau dia bidang datar, mau bidang miring, memiliki massa bendanya, maka dengan demikian dia memiliki berat. Kemana arah gaya beratnya ini? Tentu menuju pusat bumi. Kalau ini kita identikan dengan bumi, misalnya, ya. Jadi arah gaya beratnya itu adalah ke bawah tentunya, ya. Ini berat. Nah, seperti itu. Sehingga kalau ditanyakan besar gaya normalnya, ya, besar gaya normalnya ini kita pakai nanti nilainya
sigma gaya yang bekerja, ya, sigma gaya yang bekerja sepanjang sumbu Y. Ini sumbu Y ya, itu sama dengan 0 karena dia tidak bergerak pada sumbu Y. Oke? Sepanjang sumbu Y sama dengan 0, maka gaya-gaya yang bekerja sepanjang sumbu Y itu adalah N dan juga W, gitu ya. Dan arah dari N dan W itu berlawanan. Jadi kalau gaya yang berlawanan itu nanti resultannya menjadi selisih, gitu ya. Maka N kurangan W itu sama dengan 0, gitu. Dengan demikian gaya normalnya itu sama dengan W. Apa rumus gaya berat ke W? Itu sama dengan M kali G. Nah, itu untuk gaya normal yang terjadi pada bidang datar ya. Dengan catatan ini masih belum ada gaya luar ya yang dikerjakan, belum ada gaya luar. Kalau sudah ada gaya luarnya, sudah beda lagi ceritanya. Nah, seperti contoh ini nanti ya. Baik, itu gaya normal pada bidang datar. Selanjutnya pada bidang miring. Nah, ini ya, pada bidang miring. Bidang miring ini membentuk sudut terhadap bidang mendatarnya, ya. Kita katakan saja misalnya sudutnya adalah theta ya, gitu, theta. Maka kalau misalnya nanti ini bendanya memiliki massa, tentu dia ada gaya beratnya. Gaya beratnya ini ya, menuju pusat dari bumi, menuju pusat bumi. Lalu di bidang miringnya, kalau bidang miring seperti ini, maka gaya normalnya tegak lurus itu ini ya. Oke, itu gaya normalnya. Jadi kalau saya buatkan ini sebagai gaya normal. Oke, kalau kita asumsikan ini sebagai bidang miring, oke, ini misalnya kita buat sumbu X-nya, maka yang ini sumbu Y-nya kita miringkan saja begitu ya. Jadi kalau begitu si N itu sudah berada pada sumbu Y, ya kan? Lalu si W itu di mana? Si W-nya di sini. Ini W. Ya. Sehingga kalau di sini W itu belum berada pada sumbu Y ataupun sumbu X. Ya. Maka perlu kita proyeksikan, cari tegak lurusnya. Ini tegak lurusnya. Dengan demikian, kalau sudutnya ini adalah theta. Kan ini theta ya? Oke. Kalau sudutnya ini adalah theta, maka besarnya si sudut theta itu di sini. Ya. Kalau begitu yang diambil oleh sudut ini adalah W cos theta, yang kemarin dia W sin theta. Begitu ya. Atau kalau saya pindahkan kemari ya, ini dia. Ini tetanya tadi ya, ya. Kemudian satu lagi ke sini. Nah, itu ya. Ini sebagai W sinus theta, dan ini W cos theta. Gitu, ya. Maka dengan demikian, ya, nanti untuk mencari nilai gaya normalnya. Nah, kalau tadi kita uraikan ini sepanjang sumbu Y, ya ini kita ambil sepanjang sumbu Y saja. Sementara tadi normalnya kan ini ya, ini normalnya, ini. Oke. Maka kalau pada sumbu Y ada dua gaya yang bekerja, ini dan ini. Coba perhatikan, antara ini dengan ini, itu kan dia arahnya berlawanan ya, berlawanan. Kalau berlawanan nanti kurang, itu sama dengan 0. Maka normalnya itu sama dengan W cos theta. Oke, saya pindahkan sini. Maka untuk gaya normal pada bidang miring itu sama dengan W cosinus theta. Atau nilainya adalah Mg cos theta. Gitu ya, jadi sudah berbeda antara gaya normal pada bidang datar yang besarnya ada Mg, gaya normal pada bidang miring itu Mg cosinus theta. Sekali lagi, ini masih belum ada gaya luar ya, belum ada gaya luar yang bekerja. Kalau sudah ada gaya luar nanti didorong ya, itu sudah lain lagi ceritanya. Baik, nah kemudian yang perlu saya bahas di sini adalah gaya gesek. Gaya gesekan itu adalah gaya yang bekerja antara dua buah benda yang saling bersentuhan. Ya. Nah, jadi gaya gesek itu nanti akan berlawanan dengan gerak bendanya. Jadi kalau bendanya bergerak ke sebelah kanan saya, maka nanti gaya geseknya itu ke sebelah kiri saya ya. Dan sudah nanti di sini
Gaya gesek itu ada dua, yaitu gaya gesek kinetis, ini sudah mulai bergerak, gaya gesek statis, sambil bergerak juga bisa ya. Nah, jadi gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek secara umum itu rumusnya adalah koefisien gesek kalikan dengan gaya normal ya, kalikan dengan gaya normal. Baik. Nah, jadi saya tuliskan saja di sini bahwa gaya gesek itu adalah koefisien gesek kalikan dengan gaya normal. Gaya normalnya sesuaikan nanti ya, sesuaikan ya. Demikian juga yang statis, gaya gesek, koefisien gesek kalikan dengan gaya normalnya. Seperti itu, ya. Kalau dia kinetis, ya udahlah berarti koefisien gesek kinetis kalikan gaya normal. Kalau dia statis, koefisien gesek statis, ya statis kalikan dengan gaya normal. Gitu ya. Baik. Nah, kali ini akan saya buat contoh. Contoh ini sudah gabungan antara gerak lurus berubah beraturan, ya. Kemudian nanti digabungkan dengan gaya normal, kemudian digabungkan lagi dengan gaya gesek, dan juga dikaitkan dengan hukum Newton. Jadi sudah soal perpaduan ya. Baik, contohnya begini. Ada sebuah benda. Jadi langsung ini saya sudah gambarkan. Ada sebuah benda yang ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton. Dan gaya tersebut membentuk sudut ya terhadap pergerakannya sebesar theta. Nah, dengan catatan tangent tetanya dikasih tahu 3/4. Jadi kalau misalnya tangent theta 3/4 ini bisa ditentukan ya. Maka besar daripada sinus theta ya. Sinus theta itu adalah 3/5. Kemudian kosinus theta itu sama dengan 4/5. Jadi ini menggunakan dalil Pythagoras ya. Baik. Nah, kemudian ternyata benda terhadap bidangnya atau lantai itu bergesekan dan memiliki koefisien gesek sebesar 0,5. Ya, koefisien geseknya 0,5. Berikutnya, massa benda tersebut adalah 10 kg ya, 10 kg. Dan mula-mula bendanya dalam keadaan diam. Oke, mula-mula bendanya dalam keadaan diam. Pertanyaannya adalah berapakah jarak tempuh benda tersebut? Ya, berapakah jarak tempuh benda tersebut? Baik. Nah, sekarang kalau ditanya jaraknya, kita harus cari dulu seberapa besar percepatannya. Oke, seberapa besar percepatannya. Nah, sekarang begini, ya. Ini coba saya pindahkan dulu ke atas, ya. Karena kita harus proyeksikan nanti untuk analisis daripada gaya normalnya, ya. Ini sinus theta sama dengan 3/5, cosnya sama dengan 4/5 tadi ya. Baik. Nah, kalau kita uraikan gaya yang bekerja, ya, pada sumbu X jika ini F, maka kalau begitu ini adalah Fx, ya. Fx di mana yang diambil sudut itu sama dengan F cos theta. Lalu yang ke atas, satu ke atas yang tegak lurus itu adalah F sin theta, gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya lagi, benda ini punya massa. Maka kalau begitu ada beratnya. Beratnya hanya ke bawah, gitu ya. Ini berat. Oke, yang rumusnya adalah M kali G. Kalau kita buat angka ini, jika massanya 10, percepatan gravitasi itu nilainya 10, ya. Berarti 10 kali 10 nilainya 100. 100 Newton lah untuk gaya beratnya. Udah? Terus benda ini akan bergerak ke sebelah mana? Bendanya bergeraknya ke sebelah kanan ya, bergerak ke kanan. Tentu gaya geseknya berlawanan dengan gerak benda. Mana gaya geseknya? Ke sebelah kiri. Ini gaya gesek. Saya buatkan F kecil ya. F kecil. Mana nanti? Untuk mencari gaya gesek, F kecil itu adalah koefisien gesek kali gaya normal. Namun dalam hal ini ya, gaya normalnya belum ada. Tapi koefisien geseknya kan sudah ada 0,5. Baik, saya teruskan. Maka dengan demikian, gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang. Ini bidangnya. Maka kalau begitu gaya normalnya mana? Ke atas. Ini ya. Ini gaya normal. Baik. Nah, sekarang coba perhatikan. Ada gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y.
Ya, ini warnanya beda-beda sudah saya buat. Ada yang hitam, ada yang normal, ada yang biru, F sin theta, ada yang merah, yaitu W. Yang searah jumlahkan, yang berlawanan kurangkan. Ya, jadi ini tambah ini, ya. Jadi saya tuliskan ya. Nanti nilainya si gaya normal bisa kita cari di sini. Ya, sigma gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Berarti N ditambahkan dengan F sinus theta, ya kan? Baru dikurangkan dengan, berarti yang warna merah itu adalah W sama dengan 0. Gitu ya. Maka N adalah sama dengan, ini pindah jadi positif, ini pindah jadi negatif. F sinus theta. Coba kita cari angkanya ya. Beratnya adalah 100. Gayanya tadi berapa? 50 ya. Sinus theta 3/5. Oke, ini coret saja, ini 10 ya. 10 kali 3 30. 100 dikurang 30, maka gaya normalnya adalah 100 dikurang 30 70 Newton. Itu gaya normalnya ya. Oke, saya ulang ya. Untuk sumbu Y itu 0, maka N tambah F sin theta dikurangkan dengan W. Itu kan? W tadi 100 Newton, maka N ditambah F sin theta kurang W sama dengan 0. N berarti sama dengan, ini pindahkan jadi positif, ini pindahkan jadi negatif. W nya tadi 100, F 50, sin theta-nya tadi adalah 3/35. Coret 5 dengan 50, 10 kali 3 30 ya. 100 kurang 30 70 Newton. Tinggal kita masukkan ke sini. Maka kalau begitu, untuk gaya gesek ya, untuk gaya geseknya itu sama dengan koefisien geseknya adalah setengah atau 0,5 lantas dikalikan dengan 70 Newton. Kalau begitu, gaya geseknya sama dengan berapa? 35. Jadi kalau muncul pertanyaan tanya gaya gesek, hasilnya 35 Newton. Namun dalam hal ini, soal ini bukan gaya geseknya yang ditanya, tapi yang ditanyakan adalah berapakah jarak. Nah, lagi-lagi saya ulang, tadi kita perlu tahu berapa besar percepatannya. Baik, sekarang kita lihat hukum kedua Newton, bahwa A sama dengan sigma F per M, gitu ya. A sama dengan sigma F per M. Saya tuliskan sini, A sama dengan sigma F dibagikan dengan M. Artinya dia mengalami pergerakan sepanjang sumbu X. Tadi sumbu Y sudah ya. Pada sumbu X ada F cos theta dan juga ada gaya gesek, ya. Maka arahnya berbeda, kita kurangkan. Nah, begitu sama dengan F cosinus dari theta kurangkan dengan gaya gesek, lalu kita kalikan dengan massa bendanya. Oke. Baik, sekarang F-nya 50 kali cos theta 4/5 kurangkan dengan gaya gesek 35 bagikan dengan, ayo berapa? Masanya tadi 10 ya, 10 kilo. Oke. Ini ke sini 10. Yang gitu kan? 10 dikali 4, 40 kurang 35, 5 dibagi 10, 0,5. Maka kalau ditanya percepatannya, besarnya 0,5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Namun yang ditanya adalah jaraknya. Oke, kita gunakan rumus daripada GLBB ya. Kita gunakan rumus dari GLBB. Jadi carilah jarak tempuh benda tersebut ya. Jadi kita di sini harus mengetahui seberapa besar waktu yang dibutuhkannya ya, berapa detik. Nah, dalam soal ini misalnya saya buatkan waktunya adalah sama dengan 10 sekon ataupun 10 detik ya. Berapakah jaraknya? Kita pakai rumus bahwa S sama dengan ya, S sama dengan V0T terus ditambahkan dengan setengah AT kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan soal itu V0-nya sama dengan 0 ya. V0-nya sama dengan 0. Berarti ini dicoret saja ya, coret. Tinggallah setengah AT kuadrat. Kita masukkan setengah, ini kan setengah juga A-nya, kali T-nya berapa? 10
10 pangkat 2, 100 ya, 100. Maka dengan demikian 100 dibagi 4 ya, berarti jaraknya sama dengan 25 dalam satuan meter. Ya. Nah, seperti itu untuk menjawab soal yang dikaitkan antara gaya normal, hukum Newton dan juga gaya gesek, dan dilanjutkan lagi dikaitkan dengan GLBB yang gerak lurus berubah peraturan. Baik, nah sekarang kalau misalnya ada lagi soal ya mirip sebenarnya, namun nanti gambarnya berbeda. Jadi di sini ada sebuah benda A dan juga benda B, ya, benda A dan benda B, lalu dihubungkan dengan tali dan ada katron di sini, ya, dianggap katron itu nanti masanya dapat diabaikan dan inersianya bisa diabaikan, ya. Nah, pertanyaannya seberapa besar waktu yang dibutuhkan untuk benda B mencapai tanah? Yang tinggi benda B atau jarak B ke tanah itu 25 meter, ya. Baik, sekarang konsepnya sama, ya. Konsepnya sama. Nanti kalau kita uraikan benda B ini kan gaya beratnya adalah ke bawah. Ini ya, ke bawah. WB lain. Yang besar WB itu adalah MB dikali G, ya. MB dikali G. MB-nya 1, G 10, berarti ini 10 Newton. Itu beratnya si B. Kemudian kalau beratnya si A ke bawah, ya. Yang nanti berat A ini sudah pasti sama dengan gaya normalnya, ya. Jadi normal A itu sama dengan berat A, ya. Berarti adalah 20 Newton. Nah, terus ini pergesekan. Nah, ini ya, pergesekan. Kalau kita asumsikan ini B bergerak ke bawah, berarti A-nya kan bergerak ke kanan. Tentu gaya gesek benda A itu arahnya ke sebelah kiri. Ini ya, gaya gesek si A. Sehingga kalau kita cari, ini FA saya buatkan, gaya gesek A itu sama dengan koefisien gesek kalikan normal si A. Ayo, masukkan. Koefisien geseknya adalah 0,2, normal A-nya adalah 20. Tentu ini sama dengan 4 Newton. Begitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita cari lagi besarnya percepatan, ya, besarnya percepatan. Ayo. A sama dengan sigma F per M. Dalam hal ini kalau kita secara umumnya kita buatkan, maka yang bergerak itu adalah massa A dan massa B. Oke? Maka yang pertama adalah WB. Ini ya. Kemudian tegangan talinya T dikurangkan, ya. Kurangkan dengan T karena arahnya berlawanan, ya. Kemudian ini tegangan tali milik si A. Ini T juga, yang besarnya ini sama dengan ini, ya. Tambahkan dengan T, lalu kurangkan dengan FA. Gitu ya. FA, lalu ini kita bagikanlah dengan MA ditambah MB. Gitu ya. Berarti A sama dengan ini T-nya boleh kita coret saja, tinggal WB, ya. WB nilainya adalah 10. FA tadi sudah kita cari, besarnya 4, bagikan dengan yang bergerak keduanya, ya. MA tambah MB. Kita jumlahkan di 3. Berarti A-nya sama dengan berapa ini? 6 bagi 3 sama dengan 2 meter per sekuan kuadrat. Itu percepatannya, ya. Itu percepatannya. Nah, yang ditanya adalah waktunya. Oke, jika mula-mula dianggap dia diam, kalau dianggap diam berarti langsung saja, ya. Nilai daripada S itu sama dengan setengah AT kuadrat. Mengikuti yang ini, ya. Jaraknya atau tingginya itu adalah 25. Setengah A-nya berapa? 2, ya. T kuadrat. Ini coret saja. Berarti T kuadrat sama dengan 25. Otomatis T-nya sama dengan 5. Maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke dasar ataupun ke tanah itu adalah 5 detik. Gitu, ya. Oke. Saya kira itu yang kaitannya dengan hukum Newton, gaya normal dan gaya gesek. Berikut contohnya. Yang berikutnya yang mau saya sampaikan di sini nanti ada yang disebut dengan usaha dan energi, ya.
usaha dan energi. Usaha itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk memindahkan sesuatu, ya. Nah, jadi usaha itu nanti dari posisi awal ke posisi akhir dan gaya bekerja misalnya seperti ini membentuk sudut terhadap bidang pergerakannya sebesar theta, maka usaha itu sama dengan fx kali s, ya. Fx itu kan yang dari sudut, maka dipakai kosinus f cos theta kalikan dengan s. S ini adalah jaraknya atau perpindahannya dari posisi awal ke posisi akhir. Ini ya, jarak tempuhnya sebesar s. Nah, kalau dia sejajar atau sudutnya 0 derajat, maka nilai dari usaha ini yang sering kita kenal dengan W sama dengan F kali S. Tolong dibedakan ya. Simbolnya di sini W. Ini untuk usaha, simbol di sini juga W. Namun itu untuk berat, ya, untuk berat. Jadi beda ya, namun simbolnya sama. Nah, energi yang dikenal itu yang pertama adalah energi potensial. Saya kira ini sudah paham ya, karena di SMP pun sudah dipelajari. Yang rumusnya M kali D dikali H. Ini massa, percepatan gravitasi, lalu ini tinggi ya, tinggi. Nah, berikutnya lagi energi kinetik. Energi kinetik ini kalau dia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka setengah M V kuadrat ya. M itu massa, V itu adalah kecepatannya. Oke. Nah, energi mekanik atau energi total itu adalah jumlah dari energi kinetik terhadap energi potensialnya. Ya, EK ditambahkan dengan EP ya. Nah, dengan catatan nanti besarnya usaha itu ternyata sama dengan energi. Ya. Jadi besarnya sama. Loh, kok bisa sama? Karena antara usaha dan energi memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Ya, jadi satuannya ini joule, satuannya ini joule, atau Newton meter. Ini Newton, ini meter. Nah, ini juga begitu. Jadi memiliki satuan yang sama. Kalau besaran itu memiliki satuan yang sama, tentu dimensinya pun akan sama. Ya, jadi usaha itu sama dengan energi. Nah, itu ya untuk usaha dan juga energi. Yang berikutnya, kesetimbangan. Ya, kesetimbangan benda tegak. Jadi kalau benda tegak, kesetimbangan benda tegak ada dua. Yang pertama setimbang translasi dan yang kedua adalah setimbang rotasi. Kalau setimbang translasi ini nanti erat kaitannya dengan hukum pertama Newton, ya, hukum pertama Newton. Sigma gaya bekerja itu sama dengan 0. Kalau dia berada di dua dimensi, maka sigma gaya pada sumbu X sama dengan 0, sigma gaya pada sumbu Y juga sama dengan 0. Itu. Dan pada umumnya atau biasanya nanti untuk kesetimbangan translasi ini dia ada yang disebut dengan tali, kemudian ada beban. Contoh ini sudah saya buatkan, nanti kita kerjakan sama-sama ya. Ada tali, kemudian ada beban di sini. Oke? Nah, kemudian yang kedua nanti setimbang rotasi. Kalau setimbang rotasi nanti sigma tau, jadi bacanya ini adalah tau ya. Sigma tau itu sama dengan 0. Di mana nilai daripada tau atau momen gaya itu adalah gaya dikalikan dengan lengannya atau jaraknya. Oke? Dan gaya terhadap jarak itu harus tegak lurus. Jadi kalau belum tegak lurus, gaya dengan jarak, maka tegak luruskan dulu ya. Dan biasanya nanti ada yang disebut dengan batang homogen. Nah, batang homogen contohnya ini ya, yang merah ini adalah sebuah batang homogen. Baik. Sekarang contohnya untuk setimbang translasi. Ada sebuah benda yang digantungkan dengan tali yang bentuknya seperti ini ya. Nah, pertanyaannya berapakah tegangan tali di titik P ini? Kalau ini titik P, berapa tegangan tali di sini? Itu ya. Baik. Nah, sekarang kalau kita analisis ini ya berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Jika ini tegangan tali sebesar T besar ya, maka T ini belum berada pada sumbu X ataupun belum berada pada sumbu Y. Oke? Maka kita proyeksikan dulu tegangan tali ini supaya berada pada sumbu X dan sumbu Y. Ini satu ya. Ini Tx. Di mana Tx itu adalah kalau ini 45, tentu ini 45 juga ya. 45 derajat. Maka ini adalah T cos 45 gitu ya. Terus pada sumbu Y yang ini. Nih, ini namanya T
TY ya, dimana TY itu adalah T sinus 45 ya. Jadi ini TY, ini TX-nya. Kemudian bendanya punya massa, berarti gaya beratnya arahnya ke bawah. Ini W. Berarti W-nya ini M kali G, ayo. Berarti adalah 100 Newton, gitu ya. Oke, pertanyaannya tegangan tali di titik P. Baik, nah kalau kita uraikan gaya yang bekerja ini, ya, pada sumbu X, gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Pada sumbu X ini dengan ini kan, ya kan? Arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan, tentu salah satunya ini sama dengan ini atau ini sama dengan ini, kan begitu? Berarti bisa saya buatkan bahwa T cos 45 itu sama dengan TP, kan gitu kan? Oke, kemudian pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y itu juga 0. Mana pada sumbu Y? TY dan W, ya kan? Maka kalau ini berlawanan dengan ini sama dengan 0 dikurangkan, maka otomatis ini boleh sama dengan ini atau ini sama dengan ini, ya kan? Baik, kalau begitu bisa saya tuliskan T sinus 45 itu sama dengan W, kan gitu. Jika ini kita misalkan persamaan 1, ini persamaan 2, kalau ini saya jabarkan berarti T sama dengan TP per cos 45. Lantas kita masukkanlah ini kemari, kita masukkan ke sini, ya. Otomatis nanti nilainya, ya, nilainya si T ini gantikan TP per cos 45 kali sinus 45 itu sama dengan W, ya kan? Berarti TP, ya, TP kali sinus 45 per cosinus 45 itu sama dengan tangen 45 sama dengan W, gitu ya. Tangen 45 berapa? 1. Berarti TP itu otomatis sama dengan W, yang nilainya si W berapa? Tadi 100 Newton. Inilah untuk tegangan tali di titik P ini. Nah, gitu. Jadi sepanjang sudutnya, ya, 45 mau berapapun di sini beratnya, itulah menjadi tegangan tali di sini. Ya, itu cara mudahnya begitu. Kalau sudutnya 45, gambarnya seperti ini, mau berapapun nanti besarnya si W, ya itulah sama dengan si TP. Ya, jadi kalau misalnya W-nya sama dengan 500 Newton, berarti TP-nya adalah 500 juga. Tapi kalau sudutnya adalah 45. Jadi kalau nggak 45 macam mana? Masukkanlah ke sini, ya. Jadi tinggal ganti saja ini menjadi tangen sudutnya. Jadi kalau 30, ya 30 ini tangen 30 dan seterusnya, ya. Baik, itu contoh dari yang disebut dengan kesetimbangan translasi, ya. Yang berikutnya, ada yang disebut dengan kesetimbangan rotasi, ya. Ini setimbang rotasi dengan catatan nanti setimbang rotasi ini begini, ya. Jika gayanya sudah tegak lurus dengan jaraknya atau lengannya, maka kalau nanti searah putaran jarum jam, itu nanti momen gayanya positif. Sebaliknya kalau dia berlawanan dengan putaran jarum jam, itu negatif, ya. Momen gayanya maksudnya. Baik, ada sebuah batang homogen, ya. Ada sebuah batang homogen. Nanti di sini batang homogen tersebut memiliki massa 8 kg. Maka pusat massanya itu sudah pasti berada di tengahnya, ya. Dengan demikian kalau saya gambarkan ini pusat massa daripada batang AB, ya, ini seperti itu. Ini adalah WAB. Berarti kalau WAB ditanyakan besarnya MAB dikali G, maka angkanya berapa? 80 Newton. Lalu di sini ada massa benda di titik B yang dibuatkan. Otomatis dia ada beratnya juga kan? Maka beratnya ini W sama dengan, ayo, masanya 4, berarti ini 40 Newton. Seperti itu, ya. Oke, kemudian kalau kita anggap, ya, A sebagai porosnya. Jadi momen gaya di titik
A, resultan gaya pada titik A itu sama dengan 0. Sigma tau di titik A itu sama dengan 0. Ya, resultan momen gaya titik A sama dengan 0. Baik. Nah, sekarang tegangan talinya itu kan yang warna biru ini, yang arahnya itu ke atas ini, tegangan talinya. Ini yang ditanyakan, seberapa besar tegangan talinya? Oke, untuk menahan supaya dalam keadaan setimbang. Baik. Nah, sekarang WAB dan W ini, ya, ini kan merupakan gaya. Ya, ini merupakan gaya. Berarti apakah WAB terhadap porosnya A itu sudah tegak lurus? Sudah ya, ini sudah tegak lurus. W terhadap titik A sudah tegak lurus. Sudah? Namun nanti T belum tegak lurus. Ya, belum tegak lurus. Ini miring dia ya. Maka yang mana tegak lurusnya? Ini tegak lurusnya ya. Ini. Berarti kalau di sini alfa, otomatis ini adalah T sinus alfa. Oke? Baik. Nah, sekarang kalau sinus alfa, perhatikan ya, sinus alfa. Sinus itu kan sindemi ya, sisi depan per sisi miring. Depannya yang si alfa ini AC. AC panjangnya 60. AB panjangnya 80. Saya ulang, depannya adalah AC, miringnya adalah BC. Ya kan? Berarti kalau begitu sisi depan per sisi miring. Depannya dan miringnya. Kalau di sini 80, ini 60. Secara Pythagoras ini pasti 100 ya. Iya, 100. Berarti kalau begitu, bisalah saya buatkan di sini sinus alfanya sama dengan, ayo, depannya adalah AC. AC-nya panjangnya 60 ya. Oke. Terus per miringnya tadi berapa? 100. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang WAB terhadap A, ini gaya, ini lengannya, searah atau berlawanan? Iya, searah, positif dia. Ya. Terus W dengan lengannya ke A, berarti searah atau berlawanan? Searah ya, positif. T sinus alfa terhadap lengannya, searah atau berlawanan ini? Berlawanan, maka tandanya negatif. Seperti itu, ya. Baik. Dengan begitu, ini bisa kita teruskan ke bawah. Oke, WAB itu sebagai gayanya. WAB kalikan jaraknya ini ke sini. Ini kan berada di tengah tadi ya. Oke, berada di tengah berarti setengah daripada AB. Setengah AB. Tandanya apa? Positif. Ya kan? Terus W ya. W dikalikan jaraknya ke lengannya adalah AB. Kan gitu kan? Tandanya apa? Positif. Ya kan? Terus T sinus alfa. Oke, kalikan lengannya AB. Tandanya apa? Negatif. Maka ini kurang. Itulah momen gaya bekerja pada titik A. Yang nilainya sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, saya teruskan ke bawah. Oke, WAB sendiri sama dengan berapa? 80. Kita kalikan dengan setengah AB, lantas tambahkan dengan W 40. Kalikan dengan AB. Kalau ini kita pindahkan ke sana, berarti sama dengan T sinus alfa kalikan dengan AB. Ini kan boleh kita coret kiri kanan AB-nya, ya. Maka coret AB-nya ini. Oke, tinggal masukkan angkanya. Ini 40 ditambah 40 sama dengan, ya, T kali sinus alfa. Sinus alfanya ini kan berarti sama dengan, kalau kita coret ini ya, berarti 6/10 itu sama dengan 3/5. Gitu kan? 3/5. Maka 3/5. Oke? 40 tambah 40 80 sama dengan, ya, T dikali 3/5. Kalau kita kali silang, ini adalah 40. Berarti 40/3 Newton.
Ya, itulah tegangan tali yang bekerja pada gambar seperti ini ya, tentang kesetimbangan rotasi. Baik, jadi besar tegangan talinya adalah 400 ya, 400 per 3. Jadi tegangan talinya adalah 400 per 3 Newton. Nanti bisa dibagikan 400 per 3 seberapa besar Newton dia ya, berapa Newton. Baik, jadi itu yang bisa saya ajarkan pada siang hari ini ya. Nanti boleh dipelajari ulang ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya, sehingga nanti bisa mengerjakan soal-soal yang terkait dengan mekanika yang kedua. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya, dan tetap semangat. Selamat siang.